Di sini, ya, nanti duduk ya. Baik, masih semangat atau agak ngantuk? Masih? Ya, baik. Daun salam dibikin ketupat, makan dua rasanya lega. Bila salam dijawab dengan semangat, insya Allah semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru takmir masjid. Gairah, semangat, optimis, dan berani ngambil keputusan. Kalau takmir masjid kok ngantuan, nggak punya visi, nggak bergairah, nah ini diganti takmir masjidnya. Takmir masjid Al-Falah rata-rata yang paling tua umurnya 27 tahun. Paling tua. Saya sudah bukan takmir lagi. Saya hanya pengarah. Jadi rata-rata masjid yang tumbuh dan makmur, ya memang semua diserahkan kepada anak-anak yang muda. Tadi imamnya muda-muda ini sudah pas. Ya. Di Al-Falah ada yang 19 tahun, 22 tahun, ada yang masih kuliah. Imamnya Al-Falah ada saat ini, imam tetap ada 5, cadangan ada 4. Total imam ada 9. Karena dulu imamnya adalah imam jorok. Imam jorok itu gimana? Didorong, kamu imam, itu imam jorok. Nah, didorokin. Dan imam tarik. Jadi pasti komatin gak ada imam. Nah, ditarik kamu imam depan. Nah, itu imam tarik. Baik, Bapak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah Rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mungkin nanti saya nggak panjang ya. Nggak panjang, diskusi saja. Al-Falah sama seperti masjid yang lain sebelum ditata seperti saat ini. Perubahannya ketika Bupati Sragen mengganti seluruh takmir masjid 100% ganti yang muda. Ketika Wali Kota Samarinda datang ke Al-Falah, apa yang menyebabkan perubahan takmir Al-Falah? Ganti takmir semua. Ini awalnya. Kenapa ganti? Karena rata-rata takmir masjid tidak pada serius. Ngurusnya waktu sisa, tenaga sisa, uang sisa, pikiran sisa. Kalau rapat nggak pada datang, dan rapatnya setahun hanya 2 kali. Menjelang Idul Fitri dan menjelang Idul Adha. Maka ketika saya diangkat jadi takmir, hal yang saya lakukan adalah membuat perubahan secara cepat, masif, dan eksponensial. Nah, karena ini strategi, jadi langsung to the point. Kalau pengen intisari, saya tulis di buku saya, strategi memakmurkan masjid. Di sini ada 3 tokoh nasional, Kiai Jazir, Ustadz Salim Pilah, dan Ustadz Abdul Somad jadi pengantarnya di buku saya ini. Saya basicnya bukan pesantren, saya basicnya bukan orang yang paham agama, tapi saya basicnya adalah pedagang ayam. Cabang saya yang dulu di Amanah Allah sempat 50 cabang, ada 400 karyawan. Seperti Pak Eri ya, Rote, kalau saat ini saya di Geprek Group. Umur 45 tahun, saya pensiun dini, sudah nggak ngurusin bisnis, tapi full total ngurusin masjid. Kalau dulu berbisnis cari duit, sekarang berbisnis dengan Allah. Jadi, kalau sudah 45, 50 sebaiknya totalitas di masjid. Ini pengalaman yang saya alami. Nah, kenapa Al-Falah cepat? Karena saya diberikan hak otoritas untuk membuat perubahan-perubahan Masjid Raya Al-Falah. Apa sih perubahannya? Saya ingin mengembalikan fungsi masjid seperti zaman Rasulullah. Ya. Mengembalikan bagaimana masjid ini mengasuh masyarakat menjadi pusat peradaban, menjadi pusat titik kumpul umat Islam. Maka di buku halaman awal, takmir masjid fungsinya menggerakkan, mengajak umat Islam untuk balik ke masjid. Nah ini Kiai Jazir. Ya. Saya bawa terbatas bukunya. Fungsi takmir masjid adalah memobilisasi masyarakat untuk menegakkan sholat berjamaah dan memakmurkan masjid agar bisa membayar zakat. Seperti yang dibacakan oleh Orik tadi. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholah, menegakkan sholat wa ata zakah. Itu fungsi takmir. Ini cek, ini masjid perumahan atau masjid apa di sini namanya? Bukan, maksudnya di sekitar sini ada berapa RT? Masjid kampung, oke. Masjid ini membawahi berapa RT yang terdekat? 3 RT. 1 RT berapa kakak? Ayo tanya RT-nya nanti. Kira-kira 1 RT 100. 3 RT berarti 300. 300 anaknya rata-rata berapa? 4. Banyak kali katanya ya. Anggap aja 2. Berarti 300 anaknya 2, suami istri. Berarti 300 kali 4. Berarti berapa jiwa? 1.200 jiwa. Yang ke masjid berapa jiwa? Berapa saf? 2 saf, 3 saf. 1 safnya berapa? 25 kali 3 berarti 75. Mestinya yang ke masjid 1.200, tapi baru berarti yang belum ke masjid ada 1.125. Fungsi takmir mendata umat Islam di sekitar RT sini yang belum ke masjid. Memobilisasi, mengorganisir, menggerakkan umat Islam untuk ke masjid. Itu yang dilakukan oleh Joko Karyan.
Kalau Al-Falah, masjid musafir. Jadi masjid tempat orang lewat. Maka Al-Falah nggak punya jamaah. Masjid transit. Maka yang dilakukan, masjid buka 24 jam. Karena dikritik sama Kiai Jazir. Masa masjid kalah sama toko penjual rokok? Penjual rokok serius, AC nyalakan, lampu nyalakan, dan buka 24 jam. Ini masjid untuk membawa orang ke surga, tapi nggak diurus pada serius. Maka saya pulang, langsung saya canangkan, Al-Falah buka 24 jam, tutup besok hari kiamat. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, selama bertahun-tahun, mungkin pas ditutup pas Covid. Ini kalau masjid transit. Masjid ramah musafir berarti disiapkan air minum. Di Al-Falah ada air minum teh jahe gratis 24 jam. Siapapun boleh ngambil air minum. Kenapa teh jahe? Karena di surga besok minumannya campurannya adalah jahe. Supaya besok kita nggak kaget di surga, maka kita sering simulasi minum jahe. Ini gambarannya. Kenapa ini saya lakukan? Gitu ya. Kalau habis subuh di Al-Falah namanya ada kajian suhe, susu jahe. Setiap pagi kecuali hari Senin sama Kamis. Karena masjid musafir, maka masjid Al-Falah disiapin kasur, disiapin bantal. Siapa yang mau tidur, silahkan. Mau ruangan saya, di sebelah kiri, ini ruangan imam. Persis kayak gini. Jadi buka 24 jam, nyala AC-nya. Lampunya juga sama, nyala terus. Paling hanya dikurangin saja. Tapi kebanyakan takmir, itu sholat isya belum selesai, doa belum selesai, sudah ceklek. Khawatir nanti listriknya boros. Kalau di sini, insya Allah, ya. Nyala terus. Ada roti, nanti nggak usah khawatir ya. Ini gambarannya. Ini karpetnya sudah keren. Walaupun masih hutang. Ya, oke. Kurang berapa? Nah, kalau saya sampaikan, mana pada seluruh jamaah, setiap jamaah yang sujud di sini, maka pahalanya mengalir kepada yang wakaf. Saya bilang gitu langsung lunas. Nah, ini kan wakaf untuk ke surga, gitu ya. Sound system sama, dulu diganti habis 125 juta. Lunas 1 bulan. Jadi yang penting masjid itu bikin program, jangan nunggu duit. Nanti duit akan datang, karena ini adalah Baitullah. Wa anal masajida lillah. Masjid ini milik Allah, maka sama Allah pasti diberesin, pasti dicukupin. Ini keyakinan mindset takmir. Ya. Tadi ketua takmirnya juga menyampaikan, pokoknya minus jalan terus. Kalau pengen belajar sama Masjid Jogokaryan, habis beli tanah senilai 15 miliar 500. Tanpa punya duit, langsung ke punya yang tanah, Pak Kiai Jazir. Bapak, saya Dewan Suruh Masjid Jogokaryan, akan membeli tanah ini. Oh, masjid apa punya duit? Masjid kaya raya, karena adalah masjid miliknya Allah, pemilik langit dan bumi. Dijawab begitu. Oh benar kan? Milik Allah, Baitullah, rumah Allah. Oke, kalau gitu saya kasih tempo waktu 1 bulan. Kaget juga, karena hanya dikasih waktu tempo 1 bulan, dan suruh bayar 15 miliar 500. Nulis WA, kirim ke WhatsApp, grup Masjid Jogokaryan. Kami, Dewan Suruh Masjid Jogokaryan, menyampaikan kepada seluruh jamaah dan warga Jogokaryan. Insya Allah, Jogokaryan akan membeli tanah senilai 15 miliar 500 dengan luas 1000 meter. Alhamdulillah saat ini sudah punya modal 50% niat dan 50% doa. Ini juga seorang pendobrak dan entrepreneur, seorang leadership. Semua jawab amin, 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 amin semua. Di hari ke-15 bingung, belum ada duit. Akhirnya ngisi ceramah di Surabaya, didengarkan sama YDSF. Dan di hari ke-21 ditelepon sama YDSF. Pak Kiai Jazir bisa ke Surabaya? Oh siap. Berangkat ke sana, mohon maaf Pak Kiai, kami dari YDSF tidak bisa meminjamkan uang. Namun di hari 15 ini YDSF membayar lunas 15 miliar 500. Jangan kalau berkunjung ke Jogokaryan, dari Jogokaryan ke timur, baratnya Hotel Horizon, depannya Hotel Bursa. Itulah rumah putih yang dibeli 15 miliar 500, lunas di hari ke-21. Jadi takmir masjid jangan takut kepada apapun, tapi hanya takut kepada Allah. Walam yahsya ilallah. Nah, coba disaksikan, putar videonya yang tadi. Nah, ini profilnya, Masjid Raya Al-Falah. Ya. Masjidnya buka 24 jam. Lokasinya pinggir jalan raya Sukowati. Ini tampak depannya, luasnya 5.150. Buka 24 jam, masjid makan. Kalau pagi kadang kita ulang tahun, ada soto, ada kambing guling. Nah, jadi seneng jamaah nih, potong kambing guling. Anak muda kasih panggung, ya. Kasih panggung. Anak kecil jangan dimarahin, kasih tempat mainan, walaupun adanya kasur diencot-encot, gitu ya. Ada kajian Ibnu Katsir, ada tahsin, ya. Ini Ustaz Mufti, ada kitab Bulughul Maram, ini setiap malam, ya, setiap malam habis Isya. Ada kajian akad pagi meluber, ya, sampai luar, ini jamaahnya. Dan ada kajian UMKM, ya, para pedagang, dikasih beras, kasih telur. Ada kajian bisnis, ada madrasah diniyah, anak-anak SMA belajar Quran. Ada kajian satnek, jadi pasang tenda. Ada kajian muslimah khusus hari Kamis, ya, Marbot Club khusus untuk pelatihan media. Ada miras, mikul beras, nah, berbagi beras ke pesantren-pesantren. Ada one day one juz, hari ngaji 1 juz. Ada pasar bahagia setiap Jumat, belanja cuma-cuma bayar dengan doa. Ya.
Setiap akhir pekan kita ada bahagiakan anak yatim. Setiap Ramadan full seperti pasar malam. Karena disiapkan berbagai masakan dan makanan dan semuanya gratis mulai buka puasa sampai setelah sholat tarawih. Sehingga banyak tanah yang diwakafkan, ada rumah yang diwakafkan, bahkan ada kolam renang diserahkan ke Masjid Raya Al-Falah untuk manfaat. Jadi siapapun boleh renang asal bilang Al-Falah. Nah, itu ya. Sering piknik ya. Untuk ibu-ibu jangan hanya pengausan, pengajian tapi pengkausan, dibagi kaos dan seragam. Nah, itu lebih baik ya. Jadi pengkausan. Nah, ini gambaran masjid setelah dikelola serius. Pengurusnya ada, takmirnya ada 33 tapi jarang aktif. Mengangkat direktur utama Pak Lutfi, pegawainya kurang lebih ada 18 orang yang digaji. Jadi full timer seperti pegawai profesional. Coba di bawah halaman 80-an, kegiatan-kegiatan nanti langsung diskusi saja, ya. Bawah, terus. Ya, terus. Ya, bawah lagi. Terus. Ya, dari situ. Nah, ini putar aja itu yang video-video itu dari 890 itu. Ya. Nah, ini kalau jamaah ada yang milad, itu masjid membuatkan tumpeng untuk jamaah. Jadi habis subuh, tahu ulang tahunnya, siapin tumpeng nasi kuning, nanti dimakan bareng-bareng di luar masjid. Kenapa kisah ini terjadi? Karena ada salah satu jamaah, namanya Pak Zainuri, milad ke-61, saya buatkan tumpeng, saya undang seluruh jamaah di halaman masjid dan berdoa bersama. Makan belum selesai, Pak Zainuri langsung berbisik, baru kali ini ada takmir masjid menyiapkan tumpeng untuk milad saya. Maka bentuk rasa syukur saya, besok Ramadan takmir masjid saya kasih 1 unit hadiah senilai 80 juta dan saya bayar zakat 50 juta. Modalnya 2 juta tumpeng, dapatnya mobil Grand Max dan uang 50 juta. Makanya takmir masjid jangan pelit. Takmir masjid harus dermawan. Itu uang umat, bukan uang bendahara masjid. Jangan sampai takmir masjid menghambat orang masuk ke surga. Kenapa kok bisa? Guyonannya Pak Kiai Jazir, yang infak, yang sedekah sudah meninggal, mau masuk surga di stop sama malaikat. Jangan masuk surga. Oh, kenapa? Uang infakmu masih disimpan takmir masjid. Tandanya begitu, artinya uang itu segera didistribusikan supaya menjadi amal jariah. Supaya pahalanya mengalir. Maka takmir masjid harus segera menyalurkan infak, sedekah, zakat. Segera distribusikan. Dan supaya profesional, sebaiknya ada baitul mal. Bisa basnas, bisa lembaga dompet duafa, atau apapun yang ngelola masjid. Kalau keuangan dikelola oleh takmir masjid, uangnya seperti di surga. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Jadi simpen terus, dicatat terus, dan bangga ketika saldonya banyak. Coba kegiatan yang lain, bawahnya. Ya, itu ada bawahnya lagi. Nah, ini tadi, kambing guling. Ya, buka puasa, hari Jumat itu. Atau yang hitam itu, puter. Nah, ini adalah gambaran Ramadan di Al-Falah. Jadi masjid ramah segalanya. Ramah anak muda, ramah anak-anak, ramah yang sepuh. Ya. Jadi semua ini dikelola oleh media Al-Falah. Rata-rata anak-anaknya tidur di masjid. Anak-anak SMA, SMP maupun anak masih kuliah tinggal di Al-Falah. Kita hadirkan imam-imam dari Amar TV. Ya, ini adalah Qori Amar TV, Ustadz Muhammad Ridwanullah. Dan kita hadirkan para inspirator pengusaha-pengusaha muda Solo Raya untuk bercerita seperti tadi Pak Eri menceritakan bagaimana Rote awalnya membangun bisnis yang tidak untung tapi malah justru untung. Karena bisnis itu nggak bisa secara logika. Nah, ada ronde gratis, ya, ronde angsoy silahkan, ya, kita siapin pisang godok, telo godok, jagung godok, ya, yuk biar senang ke masjid, ya, ini kegiatan festival anak soleh. Nah, ini imam-imamnya rata-rata memang dari Amar TV, sengaja ya ada besar buku, ya, jadi supaya masjid ini menjadi menarik bagi jamaah. Ada one day one choose, ya, Ustadz Mufti Al-Hafidh dari Lombok. Ini rumahnya Lombok, supaya nggak balik Lombok, carikan jodoh di Sragen dan carikan motor, berangkatkan umroh dan sekarang sudah punya rumah. Jadi masjid takmirnya, imamnya harus diurusin, serius. Ya, ini suasana iktikaf, jadi penuh, ya, suasananya karena disiapkan buka puasa gratis, sahur gratis. Jadi cari tempat aja, kadang kita harus cari sela-selanya. Jadi semua tinggal di masjid selama 10 hari terakhir. Jadi hidup suasananya, ya, bawa anak, bawa keluarga, ya, terus, ya, beriktikaf, ya, 10 hari terakhir. Ini suasananya, gambaran. Nanti bisa, mungkin ini kan menjelang Ramadan ya, tinggal 87 atau 88 hari. Ya, ini gambarannya. Jadi Ramadan itu sudah dirancang mulai saat ini. Nanti programnya seperti apa, imamnya siapa saja, makannya berapa porsi, yang itikaf bagaimana, dan lain sebagainya. Menunya sudah dirancang juga. Nah, ini gambaran persiapan Ramadan. Terus, coba ada video yang lain. Ini nomor 95 itu. Nah, ini. Setiap malam kita siapkan 5 juta sampai 7 juta untuk belanja UMKM. Nah, sehingga karena ada banyak jajan, banyak jamaah masjid-masjid lain pindah ke Al-Falah. Nah, karena ada ini ya, makanan ya, goreng-gorengan. Di samping sini ada pentol. Di sampingnya ada cilok. Nah, supaya anak-anak senang, pentol, cilok. Nah, ini UMKM kita borong semua.
Pokoknya siapkan di halaman Masjid Raya Al-Falah. Sampai nggak muat, lokasinya sampai di halaman masjid. Nah, maka kami undang pada seluruh jamaah. Nah, ini suasananya sholat tarawih. Memang sengaja supaya Ramadan ini semarak, Ramadan ini hidup, orang berbondong-bondong ke masjid. Maka gerakan ini menumbuhkan orang cinta ke masjid. Nah, ini suasananya. Ya, bukan berebut makanan. Ya, ini suasana parkir sudah nggak muat, di sebelah barat diblok semua untuk motor, mobil sudah nggak bisa masuk lagi. Terus kalau ada yang lain, ini supaya hanya gambaran saja, terus nanti habis ini diskusi. Kalau ada yang diskusi. Kalau nggak ada, ya sudah selesai lah ya. Baik, di sini pengantarnya Ustadz Salim Billah menyampaikan bahwa takmir masjid adalah ahlullah, keluarganya Allah. Maka tadi lihat cucunya Pak Abdi, tadi saya melihat kisahnya Maryam di surat Al-Imran. Bahwa istri Imran bernadar, suatu saat kalau saya hamil lagi, maka anak saya akan saya nadarkan untuk menjadi marbot masjid. Jadi marbot masjid itu mulia betul. Maka ketika tinggal di Masjid Al-Aqsa, Zakaria tanya, ketika di mihrabnya, kok banyak makanan? Nanti buka saja di Al-Imran. Makanan ini dikirim langsung Allah dari langit. Jadi marbot masjid itu sebetulnya kalau memang fokus itu nggak ada kekhawatiran lagi. Tapi harus takmirnya yang peduli juga untuk memperhatikan bagaimana marbotnya juga keurus. Maka Al-Falah yang belum punya jodoh dicarikan. Nggak punya duit, dibayarin sama takmir, Pak. Ustadz Mufti Al-Hafidh itu. Supaya nggak pindah ke Lombok, kita cabut KTP dari Lombok, kita pindah ke Sragen. Dan sekarang sudah menetap di Sragen. Jadi sampai segitunya keperhatian takmir agar imam nggak usah mikirin ekonomi. Biar yang ekonomi imam, muadzin, marbot masjid, roti, bakery saja. Amin. Saya ingat Bu Jaida sama Pak Seno. Nanti buka saja di internet. 5 tahun yang lalu ketemu sama saya dalam kondisi punya hutang dan rumahnya disita. Rumahnya dekat Bandara Juanda. Konsultasi sama saya, hanya saya arahkan. Bayarin rekening listrik masjid, insya Allah bisnismu diterangi sama Allah. Bayarin rekening listrik, ini menerangi orang yang di masjid, nanti hidupmu, bisnismu diterangi sama Allah. Masya Allah, dipraktekkan betul. Sekarang namanya brandnya Aulia Fashion. Kalau buka, dan ini brand ternama, Masya Allah. Saya Al-Falah diberikan mobil Evalia, dan karpet ini yang berikan adalah dari Aulia Fashion. Maka para pembisnis, kalau berkhidmat ke masjid, insya Allah bisnisnya Allah yang beresin. Kalau hidupnya ruwet, bawa ke masjid. Nah, ini gambaran. Pak Jainuri juga sama, utangnya 8 miliar. Pas pandemi nggak bisa ngangsur. Cuma dikasih amalan satu, berbakti sama orang tua. Kedua, kembali ke masjid atau STW, sholat tepat waktu. Ketiga, minimal sehari baca 2 lembar Al-Quran. Keempat, inspiring, infak pagi dan sering-sering. Kenapa infak pagi? Karena disaksikan oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Insya Allah kalau kita sedekahnya itu pagi, setiap pagi rutin, malaikat yang mendoakan. Birrul walidain, balik ke masjid, balik ke Quran, dan inspiring. Dilakukan selama 5 tahun, 8 miliar lunas tanpa jual aset. Nanti boleh ketemu sama Pak Jainuri langsung. Ini gambaran semua permasalahan balik ke masjid, Allah yang akan membereskan permasalahan hidup kita. Maka masjid adalah jami, ya, tempat berkumpul, tempat pertemuan, tempat rapat, tempat pergerakan. Ya. Fungsi masjid tidak hanya tempat sholat, tidak hanya untuk sujud, tapi fungsi masjid banyak hal. Buka saja, fungsi masjid menurut Imam Masjid Istiqlal itu ada 23 macam. Fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi keterampilan, fungsi untuk pengobatan. Ya. Al-Falah sudah semuanya, ada ambulan 2, siapa yang sakit lapor ke Al-Falah, diobatin, nggak usah tanya punya duit atau tidak. Gitu. Ada yang kecelakaan, telepon Al-Falah, langsung masjid bergerak. Gitu. Dan ambulan berfungsi jangan hanya untuk umat Islam, non-muslim pun kita bantu. Jadi ada tabrakan jangan ditanya muslim atau tidak, sudah nanti nggak tertolong gitu ya. Nah, ini adalah gambaran masjid adalah rahmatan lil alamin. Ya. Masjid adalah al-jami' dan al-jami'ah. Al-jami'ah adalah perguruan tinggi atau universitas atau sama dengan universe atau sama dengan tempat belajar. Apa yang di alam ini adalah perpaduan belajarnya di masjid. Jadi belajar tentang Quran, belajar tentang ibadah di masjid, dan belajar tentang ilmu alam juga di masjid. Maka saat ini Ustadz Budi Azhari lagi membangun sekolah kutab, yaitu belajarnya adalah di masjid. Jangan masjid fungsinya dikerdilkan, disempitkan hanya untuk sholat. Tapi fungsi masjid luas, ya. Bahkan masjid 3M kalau Al-Falah. Coba kalau ada yang lain, sudah selesai. Bawah. Nah ini miras 105. Ini anak-anak muda kita ajak untuk mikul beras. Miras, bisa jadi hidup kita sempit, bisa jadi hidup kita ruwet, maka tebuslah dengan mikul beras, berbagi beras kepada fakir miskin, pada pesantren-pesantren. Nah, ini kita kirim beras ke pesantren, ya, anak-anak muda yang bergerak semua. Nah, sehingga 1 bulan sekarang kita berbagi beras kurang lebih 2-3 ton. Yaitu dikirim langsung ke Darul Hikmah, ya, pondok pesantren yang ada di Masaran, Sragen. Dan sekarang kurang lebih ada
5-8 pesantren yang mendapatkan beras. Nah ini imamnya, ini Ustadz Lutfan. Nah, ini memang kita rancang ada kegiatan terus. Supaya apa? Nah setelah ada kegiatan ini, Mas Nanang dan keluarganya wakaf sawah. Jadi karena mendengar ini langsung, oh masjid ada pergerakan berbagi beras. Maka daripada beras ini, sawah ini nggak produktif, hidupnya sudah beres, maka saya wakafkan untuk Masjid Raya Al-Falah. Jadi berasnya sudah ada yang ngirim langsung. Karena ada program, karena ada kegiatan. Yang lain, nah ini bawahnya, wakaf produktif nomor 107. Nah ini gambaran bawahnya, ya, videonya. Nah ini saya bersama, nah ini sawah yang diwakafkan. Ini baru sawah. Terus habis ini, tanah dan pekarangan 2000 meter, terus kebun jeruk 2 hektar. Jadi karena di masjid sering berbagi sayur, maka yang punya kebun itu orang Ngawi, silahkan Masjid Raya Al-Falah kirim dan bawa mobil untuk panen jeruk sepuasnya. Nah ini sawah yang diwakafkan bersama beberapa takmir untuk menerima wakaf sawah. Nah kalau rumah itu Mas Fajar, tinggalnya di Cilegon. Tiba-tiba wakaf tanah dan rumah seluas 2000 meter, saya ke sana berdoa, ibunya pesen, Pak Gus, Ustadz Lutfan minta tolong, anak saya ini sampai saat ini belum ketemu jodohnya. Siapa tahu lewat Masjid Al-Falah nanti ketemu jodoh. Setelah dipasrahkan tanah 2000 meter dan rumah, nggak nyampe 2 minggu ketemu jodoh. Nah, bagi ibu, bapak yang sekarang mencari jodoh anaknya sulit, segera wakaf tanah atau rumah. Nah, ini kisah nyata. Itu Pak Fajar. Kalau kolam renang, itu Pak Yasar. Utangnya 1,9 miliar, sewa bank, pas selesai langsung pandemi, pemerintah mengumumkan tidak diperbolehkan orang wisata ke kolam renang. Selama 2 tahun, akhirnya nggak ada pengunjung. Bingung, pusing, harus bayar bank, lapor ke Al-Falah. Minta tolong dan minta solusinya. Bapak punyaannya apa? Saya hanya punya kolam renang. Oh baik, duit punya enggak? Enggak bisa, enggak punya. Oke, saya kirim 150 anak yatim berdoa dan renang sepuasnya di kolam renangnya. Karena anak yatim bahagia setelah renang, makan bareng dan berdoa. Ya Allah, semoga kolam renang ini, pinjaman hutangnya Pak Yasam segera bisa diangsur. Didoakan anak yatim kan tembus langit tanpa hijab lagi. 2 minggu kemudian telepon saya, Masya Allah Pak Kus, terima kasih. Setelah didoakan 150 anak yatim ini, sekarang kolam renang saya sudah banyak pengunjung. Kira-kira teknik apa lagi Pak Kus yang harus saya lakukan? Coba bikin metode renang sepuasnya, bayar dengan doa. Gimana Pak Kus? Siapa yang renang, masuk pintu loket hanya berdoa. Ya Allah, semoga Pak Yasam cepat lunas hutang. Amin. Masuk, renang bebas. Saking viralnya, sekarang pengunjungnya 4 hari itu 3.600. Akhirnya jualan pop mie. 4 hari laku 300 dus. 1 pop mie, belanjanya 4.000, dijual 10.000. 4 hari untung 21 juta. Akhirnya kemarin laporannya sudah bayar hutang 900 juta. Jadi kalau bisnis mentok, undang anak yatim dan minta doa. Ini resep bisnis marketing langit. Maka saat ini, bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin selesai masalahnya, berkhidmatlah ke masjid. Bila hidup kita terasa berat, maka tidak cukup hanya sholat tobat. Harus dengan berkhidmat, insya Allah hidup kita akan melesat. Ada perubahan. Maka dari itu, ke masjid sampai tua. Jangan menunggu tua. Ya kalau sampai tua. Ke masjid sampai mati. Jangan menunggu mati baru ke masjid. Karena jadi jenazah digotong ke masjid. Jadi ke masjid sampai kapanpun. Penutup, ke masjid bukan perjalanan kaki, tapi ke masjid perjalanan hati. Banyak orang dekat masjid tapi nggak tergerak. Tapi kalau punya iman, jam berapapun, kapanpun, berat apapun, insya Allah tetap berangkat ke masjid. Takmir masjid, memakmur masjid, visinya tidak hanya dunia, tapi meyakinin akan sabda Rasulullah. Rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang senantiasa cinta ke masjid, itu yakin besok di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah. Semoga yang hadir di sini semuanya dan siapapun kalau cinta ke masjid, insya Allah dapat naungan dari Allah. Jarak matahari sama kepala hanya 1 mil, tapi orang-orang pemakmur masjid mendapatkan naungan dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi tanya jawab ini, pertama kita buka 4 penanya, mungkin 2 dari Bapak-Bapak, 2 dari 1. Silakan Bapak-Bapak, 1, 2. Ibu ada? 1, ada lagi Ibu? Ada? Pahitnya jadi takmir masjid. Bagaimana merubah mindset takmir? Awal-awal saya di tahun pertama juga sempat mengundurkan diri. Karena ketika rapat sering terjadi perbedaan pendapat dan tidak ada solusinya. Maka saya diskusi sama sahabat saya, Ustadz Dodok Sartono. Gimana teman-teman kalau rapat banyak yang nggak sepakat? Gaji imam nggak setuju. Masjid buka 24 jam nggak setuju. Uang infak untuk bikin minum nggak setuju. Kamu jangan membuat aturan seperti itu. Ini bukan perusahaan, ini masjid.
Kamu mentang-mentang punya perusahaan kamu bawa ke masjid, ini bukan perusahaan. Saya diam. Rapat berikutnya, kamu jangan menggunting dalam lipatan dan menyalip dalam tikungan. Kamu pendatang baru, takmir baru, membuat aturan baru seperti itu. Istri saya, udahlah berhenti aja dari takmir masjid. Daripada ngurus masjid, tempat ibadah kok rame. Akhirnya saya tanya sama Ustaz Dodo, Ustaz, dulu antum yang mendorong saya jadi takmir masjid, tapi setelah saya studi banding ke Jogokarian, ternyata teman-teman gak pada sepakat apa yang saya usulkan. Dodo Sapono bilang, kamu yang membuat SK Bupati Sragen, kamu gak bisa berhenti di tengah jalan. Kamu kalau mundur, kamu pemimpin captelo. Mental kamu lemah, kamu bukan seorang pemimpin. Ketuanya siapa? Saya. Yang gak sepakat siapa? Anggota takmir. Masa ketua takmir kalah sama anggota takmir? Nah terus gimana? Jalan terus saya dukung. Yang gak sepakat silahkan keluar dari takmir Masjid Raya Al-Falah. Kalau prinsip kamu itu betul dan kamu punya visi memakmurkan masjid, jalan terus. Maka setelah keputusan itu, saya sudah tidak peduli lagi bagi penghambat pemakmur masjid. Dan saya sering diskusi sama Kiai Jazil. Akhirnya saya belajar ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, imam yang digaji, ke Turki, ke Malaysia, ke Al-Zikro, ke Darut Tauhid saya belajar di sana. Dan apa yang ada di sana saya praktekkan di Sragen. Dan sekarang orang yang dulu nggak sepakat dengan model pemikiran saya ucapkan terima kasih dulu antum telah menghambat pemikiran saya. Kalau nggak ada yang menghambat, saya tidak bisa seperti ini dan tidak bisa menulis strategi memakmurkan masjid. Hambatan adalah pemicu untuk keberhasilan. Jadi kalau ada hambatan itu adalah tantangan. Rasulullah nggak mudah dakwah mengajak orang masuk Islam. Nyawa bahkan, hijrah berjalan 9 hari dan lain sebagainya. Berat dakwah ini. Kalau dakwah ringan, itu bukan dakwah, berarti dakwah salah jalan. Dakwah memang berat. Jadi tantangan hal biasa. Ya. Saya pernah pas pilihan presiden, saya mengupload doa untuk kedamaian negeri. Jam 2 malam, langsung Masjid Al-Falah dikepung sama seluruh kepolisian. Saya berpikir positif. Terima kasih kepolisian telah menggerakkan seluruh pasukannya bisa sholat subuh di pagi hari. Terima kasih kepada Pak Kapolres yang pagi hari ini Masjid Raya Al-Falah penuh dengan jamaah. Saya akan menjadi besok di akhirat. Bapak telah mengajak pasukannya ke Al-Falah. Nanti Bapak Kapolres saya minta untuk sambutan. Dan berhubung besok Ramadan Masjid Raya Al-Falah ada hadiah umroh bagi jamaah sholat tarawih, maka sekiranya Pak Kapolres cukup memberangkatkan 1 jamaah diberangkatkan ke Tanah Suci. Pak Kapolres akhirnya sambutan dan habis itu Pak Kapolres tidak putus sholat subuh sampai dipindah dan menyumbangkan 25 juta ke Tanah Suci. Maka sekarang Kapolres Sragen pasti kalau baru saya mintai 1 orang untuk diberangkatkan umroh. Ini cara komunikasi merangkul semuanya. Jadi sebetulnya kalau komunikasinya baik, maka seorang takmir masjid harus punya visi, punya misi, pandai komunikasi, harus punya narasi, dan sering menyiapkan nasi, dan jago eksekusi. Kalau takmir masjid sudah punya visi, misi, jago komunikasi, punya narasi, sering ngasih nasi, dan eksekusi, insya Allah semuanya akan ikut. Maka takmir Al-Falah, rapatnya jangan di masjid. Tadi yang tanya bagaimana untuk menasihati takmir, takmir jangan dinasihati. Wong takmir itu pintar-pintar. Tapi rata-rata takmir pengen menguasai, tapi tidak melayani. Maka kalau jadi takmir harus melayani, rela berkorban. Rela menjadi tumpuan umat. Ya. Nah pahitnya tadi ya. Maka rapatnya tadi saya sampaikan, kalau bisa di restoran yang terbaik. Diundang. Rapat takmir besok di restoran apa di sini? Abbas ya. Ya, Kas Melayu. Boleh bawa istri dan anak. Ambilkan uang infak. Tadi yang tanya tadi apakah uang infak nggak boleh untuk pembangunan? Kalau pakai jazir justru uang infak itu jangan untuk pembangunan. Uang wakaf lah untuk pembangunan. Maka kalau ditanya dari mana Al-Falah gaji imam, gaji pegawai, dari uang infak. Infak itu luas. Kata guru saya, kalau takmir masjid uang infaknya hanya untuk pembangunan, itu bukan takmir masjid, tapi pemborong bangunan masjid. Karena tahunya hanya fisik, tanpa mengajak bagaimana orang mau ke masjid. Maka Rasulullah dulu ada ahlu sufah, ngasih makan. Ya. Nah ini biar tadi apakah boleh uang infak? Di Al-Falah malah untuk kegiatan sosial, walaupun awalnya dilawan. Tapi sekarang yang ngasih makan, yang ngasih gaji imam itu sudah banyak yang berdonasi. Gitu ya. Nah ini dulu saya juga sama, tanya seperti itu. Malah Al-Falah itu ya saya bedakan, ada infak subuh, ada infak pembangunan, ada infak buka puasa, dan sebagainya, pada infak. Tapi yang infak umum itu ya boleh dipakai apapun. Saya sudah tanya beberapa yang pakar strategi memakmurkan masjid, nggak masalah. Trik ya, tentang ujroh tidak usah saya jawab ya. Itu awal saja. Nanti kalau sudah jalan banyak donatur, banyak kayak Pak Eri ini yang datang ke Al-Falah. Jadi orang sudah bangkrut, sudah hidupnya berat baru ke masjid biasanya. Nah, sudah selesai nanti diminta untuk jadi donatur tetap. Maka Al-Falah ada namanya kegiatan SPD, spesialis pembaca doa. Pak Sekjen, Pak Ketua Tamir sama imam besok dicek atau datang ke Pak Eri, ke Rote. Di kantornya boleh, dari rumah bawakan oleh-oleh. Kalau di Al-Falah ayam 1 ekor, roti Ali Bakery sama tahu bakso 1 box. Datang ke Pak Eri, Assalamualaikum Pak Eri, saya dari
Masjid Ar-Rahman. Hari ini pengen mendoakan Pak Eri. Semoga Pak Eri senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, anaknya soleh dan solehah, rotinya senantiasa berkah dan memberikan kemanfaatan. Sedikit oleh-oleh semoga bermanfaat sebagai tali kasih dalam bentuk melaksanakan hadis Rasulullah, tahadu, tahabu. Berikanlah hadiah, maka akan timbul kasih sayang. Terima kasih Pak Eri. Nanti tinggal WA. Pak Eri, ini karpet kurang 100. Nah, ini baru pendekatan. Maka imam masjid mengasuh umat dan turun ke lapangan. Jangan hanya berdiam diri. Maka kalau imam masjid sini mau diasuh Al-Falah, kirim di Al-Falah, tidur di sana, tak kasih tempat, kasih makan dan pulang akan berubah. Ayo siap, kirim aja ke Al-Falah. Biar bisa pulang di sini tidak hanya imam sholat, tapi imam masyarakat. Nanti belajar sama Ustadz Lutfi, itu yang ngasuh umat. Nanti saya ajak bagaimana turun ke lapangan. Cek di sini yang jadi pengusaha siapa saja, tokoh masyarakatnya siapa. Wah, ketua takmirnya sering datangin terus, ini kan pengusaha. Nah gitu, doa itu menyambung silaturahmi. Jadi takmir masjid itu tinggal doa, bawa hadiah, tembus, insya Allah Allah akan ridho. Dokter-dokter sakit saya datangin, Pak. Dokter penyakit dalam, punya klinik. Bapak, besok takmir apalah berkunjung habis subuh. Loh kenapa subuh? Karena subuh itu didoakan malaikat. Maka saya akan langsung masih gelap-gelap datang ke rumah Bapak. Oh silahkan, bawa roti, bawa kue. Pak, ini dari Masjid Raya Al-Falah. Ngasih oleh-oleh, bentuk silaturahmi, karena Bapak juga sering donatur Al-Falah. Kami doakan kliniknya berkah, istrinya senantiasa bisa melayani anak dan suami. Insya Allah hidupnya berkah. Amin. Nanti kalau Al-Falah punya program, tolong ya nomor rekeningnya. Ini namanya SPD, spesialis pembaca doa. Ini fungsi takmir, ya, supaya kita dekat dengan jamaah. Oke? Budaya Jawa sama Sumatera beda, ya, memang beda. Maka disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Setiap Jumat infak diumumkan. Di Al-Falah setiap hari bisa tahu, karena pengelola masjidnya keuangannya 4 orang. 4 orang full timer ngelola duit terus. Bahkan dapat pagi mau infak bisa. Jam 9 malam masjid tutup, Al-Falah masih buka. Jadi toko-toko yang tutup itu kalau mau bayar zakat, mau bayar infak ke Al-Falah. Dan di situ ada namanya didoakan. Dan rata-rata ini sudah dilatih para pemegang keuangan karena buka terus itu cespelang doanya. Mas Liksa itu dicari-cari. Jadi ketika doakan dulu ya, didoakan. Satu-satu ibu punya hajat apa? Ini supaya hutang saya cepat lunas. Oh baik, kita doakan tentang hutangnya cepat lunas. Bu Endang punya hajat apa? Ini supaya Ramadan, kangen walkernya, untung saya tembus di angka 80 juta. Oh baik, betul Pak, tembus 80 juta Pak. Pak Jainur itu infak terus, makanya uang 8 miliar lunas dari doa Baitul Malnya Al-Falah. Memang harus full timer, ya karena mengasuh umat gitu ya. Awal Ramadan rame, dan setelah Ramadan sepi. Kalau Al-Falah, Ramadan sepanjang tahun. Dibuat tagline begitu. Jadi makannya dulu pas pandemi 3 kali. Habis subuh makan, habis zuhur makan, habis maghrib makan. Maka masjid 3M, makan. Dakwah itu dakwah walimah. Dakwah itu seperti ngajak orang makan-makan. Maka harus menggembirakan. Jangan langsung malah diancam. Di masjid ada tulisannya dilarang tidur di masjid. Anak kecil dilarang berlari-lari. Ini kan sudah ancaman semua. Enggak menggembirakan. Nah, maka masjid itu dakwah adalah menggembirakan. Gimana Pak cara menasihati takmir masjid? Takmir masjid enggak usah dinasihati. Kita dijadikan menjadi contoh saja. Maka cara tercepat memperbaiki masalah adalah dengan cara memperbaiki diri kita sendiri. Ya. Maka orang-orang yang punya masalah, sekarang saya kasih resep. Subuhnya di masjid, ketemu sama saya kasih arahan trik-triknya. Bawa superpel, bawa gosok toilet WC. Niatnya, ya Allah, saya punya hutang banyak. Maka dengan saya berkhidmat, bersihkan toilet masjid ini, mudah-mudahan engkau perjalankan hutang saya bisa cepat lunas. Toilet WC boleh, vakum karpet boleh, atau apapun, matikan lampu kalau memang masjidnya nggak buka 24 jam. Ya, datang lebih awal. Coba rasakan tadi ya, butuh waktu saya itu 3 tahun. Untuk mengambil keputusan saya berhenti mengelola bisnis itu selama 3 tahun. Saya diangkat 2016, saya full timer ngurusin masjid 2019. Jadi nggak bisa seketika juga. Jadi di sini ada prinsip pengelola masjid, ya, ada 5 hal: ikhlas, handal, serius, ya, amanah, dan iman. Ngelola masjid jangan pakai logika, tapi pakai iman. Kalau masjid dipakai logika, khawatir beli karpet gimana bayarnya? Jangan pakai logika. Yang bayar Gusti Allah, yang penting percaya toko karpetnya, tugasnya sekjen mengkampanyekan. Nah, jadi kalau ada orang masalah, bayar karpet, insya Allah masalah selesai. Ah, itu contohnya. Itu contoh-contoh itu ya. Udah dengan yakin saja. Dan rata-rata Pak, semua permasalahan selesai di masjid Pak. Semua permasalahan. Karena masjid tempat yang diberkahi. Jadi ini kisah dari sahabatnya Ustadz Edi Hidayat. Di Jepang itu kan menurut riset orang bunuh diri paling tinggi di Jepang. Bahkan ada tempat untuk bunuh diri ditentukan jamnya. Mau bunuh diri ketemu sama sahabatnya Ustadz Edi Hidayat. Mau kemana Pak? Saya jadwal bunuh diri. Jangan bunuh diri dulu. Terus kemana? Ayo saya ajak untuk ketemu sahabat saya. Di mana? Di masjid. Ini bukan Islam.
Mau masjid, baru di terasnya masjid, ternyata sang kiai baru memberikan arahan kepada jamaah, ditunggu dulu. Dan ternyata apa? Nunggu lama, sampai jadwal bunuh diri terlewatkan. Tapi bapak tersebut tertidur di emperan masjid. Maka di surat Al-Baqarah ayat 125, masjid adalah tempat yang paling aman. Maka kalau hari Jumat itu kan luar biasa jamaah masjid itu ya. Sholat tahiyatul masjid, langsung ada AC, kipas angin, dan semuanya langsung tenang. Nah, tertidur. Karena nyaman itu. Di terasnya aja tenang, apalagi di dalam masjid. Maka bapak-bapak yang umurnya 50-60 tahun, itu kadang jam 2, jam 3 sudah di Masjid Al-Falah. Pak, kok sudah di Masjid Al-Falah? Iya, loh, kenapa? Di masjid enak, ada wifi, ada teh hangat, tinggal ngambil 24 jam. Lah kok begitu? Ya di rumah dimarahin istri terus, lah lebih baik di masjid. Nah, jadi ternyata masjid ramah cekcok rumah tangga. Jadi ternyata masjid itu tempat yang nyaman, tempat yang aman gitu. Dan akhirnya kisah dari sahabatnya Wah ini akhirnya gagal bunuh diri. Ciptakan suara masjid nyaman. Ini sudah enak semua ya. Full AC, karpet, lampunya juga lightingnya bagus, imamnya bagus. Nyaman, tinggal oleh sedikit-sedikit ngajak sisa 1025 orang tadi yang belum ke masjid, itu tugasnya Pak Sekjen. Nah, didata. Yang belum ke masjid datangin, doakan, sapa, insya Allah dengan pelan-pelan. Yang penting kita ada berjuang, ikhtiar. Gitu, Bapak Ibu semuanya. Maka masjid adalah menjadi platform, menjadi motherboard, tempat kembalinya kepada Allah. Maka pelayan masjid harus ramah kepada jamaah. Terima kasih. Terakhir ya, nanti kemalaman ya. Subuh, duhur. Berapa lagi? Satu, Pak. Kita terakhir. Ada lagi? Satu. Cukup. Cukup satu. Yang dilakukan Al-Falah membuat iklan rekrutmen imam masjid minimal hafal 15 juz dan nanti diuji bagaimana bacaan Qur'annya. Jadi Al-Falah dulu berbenturannya juga begitu ketika imam masjidnya belum mau diganti karena sudah hampir 20 tahun jadi imam. Maka sudah nyaman. Namun karena tadi bacaan Al-Fatihahnya nggak benar, tahsinnya nggak benar, maka saya mengundang Ustadz Taufik, Ustadz Lutfan dari Mesir, lulusan Mesir, untuk merekrut imam masjid dengan gaji 2 kali UMR. Nah, nanti setelah pulang dari sini, para takmir mengumumkan masjidnya masing-masing dibutuhkan imam masjid hafal 30 juz dengan bacaannya benar semua dengan gaji 6 juta. Nah, insya Allah nanti akan banyak datang para imam-imam masjid. Ya, datang ya, berarti ya. Ya kalau belum 1 kali UMR. UMR ya, insya Allah ya, bagus lah begitu. Nah, jadi udah keren berarti kalau Pekanbaru Jawa malah belum banyak yang begitu. Jadi itu memang berhadapannya biasanya memang dalam imam yang lama. Terus tekniknya bagaimana? Saya juga bina masjid sekalian yang pedalaman tadi. Itu kirim satu imam yang memang bacanya bagus, hafalannya bagus. Nanti taruh di situ, gaji di situ, insya Allah nanti masjidnya akan makmur. Saya juga menggandeng dari Jamaah Tabligh Ustadz Bilal, sekeluarga, itu dari Syria, di sana 10 tahun. Saya minta untuk membina masjid-masjid. Kalau saya itu pendobrak masjid, saya pembuka masjid, nanti yang isi adalah para ahlul Quran, ya orang-orang yang pemahaman agamanya mumpuni. Saya menggandeng semua stakeholder, para kiai, para ustadz. Jadi saya itu hanya provokator. Maka materi saya bukan strategi memakmurkan masjid, tapi ru'yah takmir masjid. Artinya mindset takmir masjid ini harus melayani masjid tempat peradaban. Bagaimana ya harus memang diurus orang-orang yang kompeten. Gitu. Terus yang kedua tadi apa tadi? Bagaimana suku di pedalaman? Oh gitu. Ada 2 hal. Mencoba anak muda untuk memajukan. Saya ada masjid, nggak mau. Saya kirim Mas Arvita sama Bugi, ngumpulin semua takmir masjid, semua jamaah satu RW, pulangnya kasih beras, namanya kampung sedekah. Nah setelah itu lama-lama takmir yang lama tadi akhirnya mau bergeser. Jadi memang butuh keberanian untuk. Ada juga yang bikin surat kaleng. Nah, itu bisa juga. Ini pakai metode lembut atau metode agak revolusioner. Jadi tinggal pilih jalan gitu ya. Tapi kalau bisa ya lembut-lembut lah ya, ya bisa lah ya. Ya gitu. Terus apa lagi tadi sudah? Apa? Oke. Saya mencoba tadi pagi saya kasih penjelasan di kelas pelatihan masjid bagaimana menggandeng perbedaan gitu ya. Saya mencoba mengakomodasi perbedaan apapun itu bisa untuk mengisi masjid. MTA saya gandeng. Pokoknya yang nggak keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, yang nggak menyimpang. Ya. Dari Jamaah Tabligh saya rangkul. Bahkan saya punya imam itu dulu nggak seneng dengan Jamaah Tabligh, sekarang ikut urut kemana-mana. Ini serius. Jadi umurnya sudah, istrinya meninggal, akhirnya nggak ada kegiatan lagi, ya sekarang urut. Nah, maka selama itu dakwah untuk kebaikan, masjid jangan disekat-sekat untuk karena perbedaan mazhab. Kalau masjid masih semacam itu, merasa dirinya paling benar, itu pertanda kita tidak bisa merangkul umat. Maka saya mencoba menginisiasi Al-Falah itu bisa memberikan ruang kepada yang berbeda paham, sehingga kita bisa cair
Ya, kalau masalah paham itu sampai kapanpun nggak ada selesainya. Kalau masih berkutat di situ, ya nanti nggak produktif. Hanya perbedaan pendapat terus, tapi tidak berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Merangkul semuanya, itunya. Itu. Sampun? Oke. Terima kasih Bapak sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kami kita mudah-mudahan ada dan mudah-mudahan apa yang